Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari struktur data yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan struktur data itu? Kalau kita definisikan secara bebas, struktur data adalah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang teknik atau cara untuk memanage data sehingga proses pengolahan data dapat menjadi lebih efisien. Dalam bahasa pemrograman, terdapat beberapa jenis struktur data yang biasa digunakan, yaitu array, linked list, stack, queue, tree, graph, dan hash. Baik, sekarang coba kita pelajari bagaimana prinsip kerja dari setiap jenis struktur data tersebut. Untuk struktur data array, prinsip kerjanya adalah kalau ada data yang berbeda namun memiliki jenis yang sama, maka data tersebut akan dikumpulkan di dalam suatu tempat yang sama. Kalau dianalogikan, sama seperti tumpukan pensil warna seperti ini. Coba perhatikan, apa saja warnanya? Ya, warnanya berbeda-beda. Namun walaupun warnanya berbeda, pensil-pensil ini dapat dikategorikan dalam satu jenis yang sama. Semuanya disebut dengan pensil warna. Nah, karena memiliki jenis yang sama, maka seluruh pensil ini dapat dimasukkan ke dalam tempat yang sama. Tujuannya apa? Tentunya agar seluruh pensil warna ini dapat tertata rapi dan memudahkan penggunanya untuk memilih warna yang dibutuhkan serta mudah untuk menyimpannya kembali. Kemudian untuk jenis struktur data yang kedua, yaitu linked list, prinsip kerjanya adalah seluruh data yang ada akan dihubungkan satu sama lainnya sehingga akan membentuk sebuah rangkaian data yang dinamis. Kalau dianalogikan, sama seperti rangkaian gerbong yang ada di kereta api. Kira-kira kenapa semua gerbong ini dapat berjalan beriringan? Ya, karena pada setiap gerbong kereta api ini memiliki pengait yang bisa dihubungkan dengan gerbong yang lainnya, sehingga rangkaian gerbong di kereta api ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah struktur data stack. Stack ini memiliki prinsip kerja yang dikenal dengan istilah LIFO, last in, first out. Artinya, data yang dimasukkan paling akhir akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau dianalogikan, sama seperti tumpukan beberapa benda. Misalkan kita punya tumpukan 3 buah buku seperti ini, maka saat kita akan mengambilnya, kira-kira buku mana yang akan kita ambil terlebih dahulu? Tentunya yang kita ambil pertama kali adalah buku yang paling atas, kemudian yang tengah, baru kemudian yang paling bawah. Nah, seperti itulah prinsip kerja dari struktur data stack. Kemudian untuk jenis struktur data yang keempat adalah queue. Untuk struktur data queue ini, prinsip kerjanya dikenal dengan istilah FIFO, yaitu first in, first out. Artinya, data yang dimasukkan pertama kali akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau dianalogikan, sama persis seperti orang yang sedang mengantri. Misalkan pada sebuah loket terdapat 3 orang yang mengantri. Kira-kira siapa dulu yang akan dilayani? Tentunya, orang yang pertama kali datang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, saat orang pertama dilayani, orang kedua dan ketiga maju ke depan menempati tempat kosong yang ada di depannya. Kemudian, setelah orang yang pertama meninggalkan loket, maka orang kedua yang akan dilayani, orang ketiga maju ke depan menempati tempat yang kosong di depannya. Setelah orang kedua meninggalkan loket, maka orang yang ketiga yang akan dilayani. Demikian seterusnya hingga tidak ada antrian lagi di depan loket. Berikutnya adalah struktur data tree. Prinsip kerja dari struktur data tree ini adalah datanya tidak disimpan secara berurutan, melainkan dikelompokkan dalam level atau hierarki tertentu. Sesuai dengan namanya, struktur data tree ini mengadopsi struktur hierarki dari sebuah pohon, di mana pada setiap pohon terdiri dari 3 level atau 3 bagian, yaitu level akar, level batang atau ranting, dan yang ketiga adalah level daun. Salah satu contoh dari penerapan struktur data tree ini adalah fitur rekomendasi pertemanan yang muncul di aplikasi media sosial. Saat kita berteman dengan si A misalnya, maka aplikasi media sosial ini akan menggunakan struktur data tree untuk melacak siapa saja yang menjadi teman si A. Nah, setelah datanya ditemukan, maka data teman dari si A ini akan direkomendasikan pada kita untuk kita jadikan sebagai teman. Kemudian untuk struktur data yang keenam adalah struktur data graph. Prinsip kerja dari struktur data graph ini adalah
Data akan dihubungkan berdasarkan bobot tertentu. Salah satu contoh dari penerapan struktur data grab ini adalah tampilan rute perjalanan yang ada dalam Google Map. Saat kita memasukkan kota tujuan, maka dengan menggunakan struktur data grab, Google Map akan menghubungkan setiap kota yang bisa dilalui mulai dari kota keberangkatan sampai dengan kota tujuan berdasarkan bobot tertentu. Sehingga rute yang dihasilkan adalah rute yang tercepat menuju kota tujuan. Berikutnya adalah struktur data hash. Prinsip kerja dari struktur data hash ini adalah data akan direpresentasikan ke dalam bentuk aritmatika. Salah satu contoh dari penerapan struktur data hash ini adalah fitur generate password yang ada di MD5. Saat sebuah password diinputkan, maka dengan menggunakan struktur data hash, MD5 akan merepresentasikan password tersebut dalam bentuk aritmatik seperti ini. Baik, seperti itu penjelasan ringkas tentang konsep dasar dari struktur data kali ini. Adapun untuk simulasinya ke dalam bahasa pemrograman, kita akan menggunakan text editor Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.